Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas mengenai usaha. Apa itu usaha? Sering sekali kita mendengar kata usaha. Ya, namanya juga usaha. Sekarang kita bahas ya. Kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada seorang yang sedang memberikan gaya kepada box dan ada juga anak di atasnya ya. Lucu. Terus kemudian dengan gaya yang diberikan, maka box beserta anaknya itu pindah sejauh 5 meter dari tempat semula. Nah, kita akan belajar apakah ini sudah termasuk usaha. Kita lihat selanjutnya. Nah, kita harus merenungkan dulu lah istilahnya, atau persepsi. Yang pertama, menurutmu apa pengertian usaha secara umum? Apa pengertian usaha secara umum? Nah, misalkan gini, ketika kita melakukan kegiatan atau temanmu melakukan kegiatan mendorong tembok, apakah sudah termasuk usaha secara umum? Atau secara dalam kehidupan sehari-hari mendorong tembok sampai tembok bergerak meskipun tidak berhasil? Ayo, renungkan. Selanjutnya, menurutmu apakah pengertian usaha secara umum atau dalam kehidupan sehari-hari itu sama dengan pengertian usaha secara fisika? Apakah sama atau berbeda? Kalau sama, kenapa? Kalau berbeda, kenapa? Selanjutnya, kegiatan mendorong tembok termasuk usaha secara umum atau secara fisika sekarang sampai tembok tersebut bergerak? Secara umum atau secara fisika? Selanjutnya, menurutmu apa pengertian usaha secara fisika? Nah, ini untuk persepsi. Jadi kalian punya gambaran dulu. Usaha secara umum apakah sama atau berbeda dengan usaha secara fisika? Baik, tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke intinya. Jadi, definisi usaha secara fisika itu sangat berbeda dengan definisi usaha dalam istilah sehari-hari. Sering sekali seperti tadi saya sampaikan, dalam istilah sehari-hari sebuah pekerjaan yang bahkan tidak menghasilkan pendapatan atau bahkan tidak berhasil, ini kita masih sebut usaha ya. Sering kita mendengar ungkapan, ya namanya juga usaha, kita sudah berusaha, tapi apa daya tidak berhasil. Kita sering sekali itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Entah itu yang dikerjakan itu berhasil atau tidak. Intinya, dia melakukan usaha. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan fisika, jelas tidak sama seperti itu. Seperti apa? Kita lihat. Nah, kita lihat gambar ini yang seperti di awal tadi. Ada seseorang mendorong box beserta anak dengan gaya 100 Newton sehingga box beserta anak berpindah sejauh 5 meter dari tempat semula ya. Tanggap berpindah. Nah, usaha secara fisika itu seperti apa? Intinya merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, ada dua kata tersebut. Apa katanya? Yaitu gaya dan perpindahan. Ini dua kata utama. Baik, jadi usaha itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Meskipun kita memberikan gaya, tetapi kalau benda tersebut tidak berpindah, berarti kita tidak melakukan usaha secara fisika. Begitu ya. Ini gambar gaya yang searah dengan perpindahannya. Ini terlihat seorang sedang mendorong kotak dan anak dengan gaya konstan 100 Newton yang menyebabkan kotak tersebut berpindah sejauh 5 meter. Begitu. Semoga jelas. Sampai sini kita lanjut. Nah, secara matematis, usaha yang dilakukan orang tersebut adalah W sama dengan F kali S. Di sini adalah work sama dengan F kali S. F di sini gaya, S ini perpindahan. Jadi usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali gaya yang bekerja dengan perpindahan bendanya.
Usaha juga didefinisikan sebagai banyaknya energi yang berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Nanti kita juga akan belajar bahwa usaha itu ternyata perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Begitu, kita lanjut. Nah, dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, S itu perpindahan, satuannya meter. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contoh usaha. Nah, contoh usaha seperti ini. Jadi contoh usaha di sini gaya otot atlet angkat besi itu. Jadi atlet tersebut melakukan usaha ketika ia memindahkan. Nah, kata-kata memindahkan barbel dari lantai atas ke kepalanya. Ini ya. Namun gaya otot atlet itu tidak melakukan usaha ketika apa? Dia hanya menahan di atas kepala. Dia hanya menahan di atas kepala. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Karena barbel itu ditahan dan tidak berpindah tempat. Karena barbel hanya ditahan dan tidak berpindah tempat. Seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi kenapa gaya otot atlet tidak melakukan usaha selama ia menahan barbel di atas kepala? Karena barbel yang ditahan tidak berpindah tempat. Seperti itu. Kita lanjut contoh yang lain, misalkan ketika kamu menjinjing tas dan berjalan pada jalan mendatar. Menjinjing tas dan berjalan pada jalan mendatar. Di situ gaya ototmu tidak melakukan usaha pada tas. Kenapa? Ada yang tahu? Jadi gaya ototmu tidak melakukan usaha pada tas ketika kamu menjinjing tas dan berjalan pada jalan mendatar. Kenapa? Karena gaya ototmu itu arahnya vertikal ke atas. Dalam arti tegak lurus terhadap perpindahan tas yang arahnya mendatar. Jadi tidak melakukan usaha atau usaha bernilai 0 ketika kita hanya menahan. Kedua, ketika gaya kita itu tegak lurus terhadap perpindahan, itu ya usaha bernilai 0 atau bisa dibilang tidak ada usaha. Saya ulangi, tidak ada usaha ketika apa? Ketika kita ada gaya tetapi tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Barbel yang ditahan ya di atas kepala tadi. Yang kedua, sudah ada gaya, ada perpindahan, tetapi kenapa nggak ada usaha? Karena gaya dan perpindahan itu arahnya tegak lurus ya. Gayanya vertikal ke atas, itu tegak lurus dengan perpindahannya, sehingga usahanya 0. Begitu. Usaha juga bisa bernilai negatif ketika apa? Ketika gaya itu berlawanan dengan arah perpindahan. Misal apa? Ya, usaha oleh gaya gesekan saat mengerem ya mobil kalau kita andikan. Di situ berarti usaha bernilai negatif. Sampai sini semoga paham. Kita langsung saja ke contoh soal. Ada contoh soal seperti ini, misalkan beberapa gaya bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan seperti gambar. Awalnya di sini, misalkan awalnya, akhirnya di sini, finish gitu. Kita lihat gaya yang bekerja berapa. Gaya yang bekerja, ingat kalau searah ditambah, berlawanan arah dikurang. Ini yang searah ya, dari sini ke sini, S ke T ya. S ke T berarti dia gerakannya ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia ditambah F nya berapa? 50 dikurang 60 ditambah 90. Paham ya sampai sini kenapa 50 kurang 60 tambah 90? 50 dan 90 dia searah berarti jumlah, dan yang 60 itu berlawanan. Jadi berapa F nya totalnya? F totalnya berapa? Adalah 80 Newton. Terus ini kita lihat S nya 50 cm diubah ke meter, 0,5 meter. Jadi usahanya berapa? Usaha bersama ketiga gaya pada perpindahan dari S ke T adalah W sama dengan total dikalikan S. F totalnya adalah 80 Newton
dikalikan 0,5 meter, hasilnya berapa? 40 Joule. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya contoh soalnya. Jadi kalau ada dua gaya atau lebih yang bekerja, kalau searah ditambah, kalau berlawanan arah dikurang gitu. Ini tadi ada 3 gaya yang bekerja. Begitu.